Pak Suhendri PSD. Kita kasih plus untuk Pak Suhendri. Silakan Pak En. Iya, makasih Pak Ketang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati seluruh unsur pimpinan Universitas PGRI Silampari, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Ibu Wakil Rektor, Bapak, Ibu-Ibu Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua Pengurus PSI, Ketua Pusat, Ketua Sumbaksel, Pak Ketang Wiono, dan seluruh pengurusan yang hadir ya, baik secara daring maupun luring pada hari ini. Yang saya hormati juga Ketua Pelaksana dan seluruh anggota panitia yang sudah sukses ya mengadakan kegiatan seminar nasional kita pada hari ini. Ini luar biasa Bu Tri ini ya. Dibandingkan dengan tahun kemarin ada peningkatan Pak Ketang ya. Mudah-mudahan tahun depan kalau jadi di Jambi lebih bagus lagi seperti itu. Jadi PSI Sumbaksel akan semakin baik dari tahun ke tahun. Dan yang istimewa seluruh peserta, baik pemateri, peserta yang hadir ya, dari Bapak Ibu dosen, dari berbagai provinsi ini, dari Bangka Belitung, Jambi, dari Bengkulu, Bapak Ibu guru, dan juga anak-anak kami, mahasiswa kami ya, semuanya dari Unpari. Syukur alhamdulillah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Jadi mungkin saya izin juga Pak Ketang, saya dengar tadi di depan lebih hangat ya dari di sini ya. Alhamdulillah ini dari dua narasumber kita yang terdahulu tadi kayaknya inline. Kalau Pak Profesor Ishak tadi membicarakan secara global ya paradigma bagaimana kita menghadapi kurikulum merdeka. Kemudian dari Prof. Maison itu diambil di tengah, bagaimana pembelajaran itu harus dilakukan ya, salah satunya tadi dengan pembelajaran diferensiasi ya. Alhamdulillah saya akan mencoba lebih ambil bagian yang lebih spesifik lagi, lebih kecil lagi. Saya nanti mungkin akan berbicara untuk materi per materi saja. Dan ini juga sesuai nyambung. Nah, ini karena sudah terakhir ini. Mudah-mudahan tidak sisa-sisa waktu ya Pak Moderator. Dan nyambung apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Maison tadi. Terkait bagaimana pembelajaran untuk merubah miskonsepsi. Berbagai kesalahan konsep yang dialami ya oleh siswa-siswa kita maupun mahasiswa-mahasiswa. Saya ambil judul sesuai dengan tema kita, kurikulum merdeka. Itu adalah pembelajaran perubahan konseptual dalam implementasi kurikulum merdeka. Biar terpenuhi syaratnya, kita lihat dulu kurikulum Bapak Ibu ya. Bisa ke slide berikutnya Mas. Ya. Jadi kalau kita lihat sejarah dari ya pergantian kurikulum di negara kita ini, itu selalu terjadi sudah 11 kali sampai sekarang.
Dan memang seperti itu kodratnya. Jadi kurikulum itu harus selalu diperbaiki, disesuaikan dengan zaman dan perkembangan ya teknologi, pemikiran-pemikiran manusia seperti itu. Jadi kita sudah mengalami berbagai macam kurikulum, mulai dari kurikulum 1947 dan sebelum kurikulum merdeka kita ke kurikulum 2013 ya, K13 seperti itu. Nah, kalau kita lihat apa sebenarnya dasar pemikiran terjadi pergantian kurikulum ya di negara kita. Bisa di slide berikutnya. Nah, ini alasan yang sering dipakai manakala kita melakukan pergantian kurikulum. Minimal ini 15 tahun terakhir, gitu ya. Itu adalah terjadi krisis pembelajaran di Indonesia ya yang berlangsung. Sebagai salah satu contoh adalah berbasis kepada PISA, ya, program internasional student assessment, itu basisnya yang sering diangkat. Berdasarkan studi PISA tersebut, ya, menunjukkan banyak siswa kita yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau penerapan konsep matematika dasar. Itu yang pertama. Kemudian juga dari skor PISA, ya, itu tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. Sekitar 70% dari siswa usia 15 itu berada di bawah kompetensi minimum membaca dan matematika. Nah, dari studi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar. Ya, itu alasan yang digunakan pada saat pergantian kurikulum 15 tahun terakhir. Tetapi apa yang terjadi ya kalau kita lebih detail mencermati ya, setiap pergantian kurikulum yang ada itu ternyata kalau 15 tahun kita berpikir itu sudah mulai dari KBK ya, CBSA barangkali. Kemudian KBK kurikulum 13. Itu sudah 3 kali, 4 kali pergantian kurikulum, tapi tetap saja capaian kita berdasarkan PISA tersebut tidak ada peningkatan. Dan kalau dilihat lebih detail, ada sedikit. Pada saat tahun pertama, tahun kedua dari pergantian kurikulum itu ada peningkatan. Tetapi setelah itu apa? Balik lagi. Ya, business as usual. Balik lagi seperti itu. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu apa sih sebenarnya masalahnya? Apakah masalahnya di kurikulum atau di mana? Itu pertanyaan yang barangkali harus bisa dijawab Bapak Ibu ya. Bisa ke halaman berikutnya. Nah, ini sebenarnya saran dari OECD sendiri itu apa? Itu adalah penguatan kapasitas dan kapabilitas guru. Jadi nggak ada ya kalau dibaca-baca rekomendasi dari OECD itu ya mungkin interpretasi saja ya, itu kurikulum. Secara real, secara jelas OECD hanya menyebut ini. Perlu penguatan kapasitas dan kapabilitas guru. Termasuk terhadap kurikulum itu sendiri. Ya. Tadi Pak Rektor bicara bagaimana pada saat kurikulum merdeka itu yang dibicarakan apa? Bagaimana membuat RPP, SRP dan segala macam. Dan memang itu yang terjadi. Ya, pada saat pergantian kurikulum, guru belum sempat memahami bagaimana isi dari kurikulum itu sendiri, belum bisa menuangkan kepada RPP, ya program-program pembelajaran, apalagi ya membuat media dan segala macam, kurikulumnya sudah berganti lagi. Jadi guru disibukkan dengan itu saja. Nah, oleh karena itu, ya, salah satu
yang penting bagi kita adalah sekarang bagaimana kita memahami nanti kalau memang kurikulum merdeka ini terus berlanjut, bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu bisa memahami dengan baik kurikulum merdeka itu, lalu mengimplementasinya di dalam pembelajaran. Nah, seperti harapan dari Ketua Pelaksana tadi, gitu ya Bu Tri ya. Bagaimana implementasi dari kurikulum merdeka sehingga efisien, efektif di dalam pembelajaran. Itu juga harapan Pak Rektor tadi ya, Bapak Ibu. Nah, salah satu yang bisa dilakukan oleh guru adalah seperti yang disampaikan oleh Prof. Mason tadi. Sebelum lebih jauh, saya mau tanya dulu satu. Di sini hadir dari fisika ada ya? Ada mahasiswa fisika? Pak angkat tangan. Fisika, alhamdulillah ada. Yang belajar fisika waktu SMA atau SMP ada? IPA? Ada. Yang tidak belajar fisika pun tidak masalah. Yang tidak belajar IPA pun tidak masalah. Bahkan yang tidak sekolah pun ini bisa menjawab pertanyaan saya sederhana seperti itu ya. Bisa ke slide berikut, Mas? Next slide. Next, terus. Oke, stop. Suka main bola? Suka ya. Laki-laki, perempuan pasti suka main bola, minimal nonton bola. Itu si anak yang sebelah kiri nendang bola. Setelah bola ditendang, apa yang bakal terjadi? Bolanya berhenti atau terus saja menggelinding? Berhenti. Kalau mau bergerak terus, itu ditendang lagi gitu ya. Jadi ditendang terus, atau didorong terus, supaya bola itu bergerak. Didorong itu dalam fisika ya, bagi yang ini istilahnya itu diberi gaya namanya. Jadi bola itu, gaya dorong ya. Jadi bola itu harus ya ditendang terus supaya bisa bergerak. Nah pertanyaannya ya, apakah gaya diperlukan untuk mempertahankan benda bergerak? Perlu nggak kita memberikan gaya terus-menerus agar benda tetap bergerak? Iya atau tidak? Itu ada jawabannya tidak. Yang iya angkat tangan coba. Yang mengatakan iya angkat tangan. Atau sebalik yang mengatakan tidak. Yang mengatakan iya coba angkat tangan. Kita perlu memberi gaya untuk mempertahankan benda bergerak. Benar apa enggak? Benar? Yakin? Alhamdulillah. Anda itu setaraf dengan Aristoteles. Aristoteles itu adalah ilmuwan ya, filsuf besar gitu ya. Ya hebat semua berarti mahasiswa Unpari ya. Nah, saya ya gitu ya. Ya, jadi ini yang yang harus kita perhatikan ya Bapak Ibu semuanya hal-hal yang seperti ini. Ya bagaimana jawaban siswa seperti yang disampaikan oleh Prof. Mason terkait dengan konsep-konsep yang ada. Ternyata banyak sekali miskonsepsi atau kekeliruan yang kita alami ya di dalam pembelajaran, ya di dalam memahami fisika. Bisa ke ini sebelumnya boleh ya. Atau maju saja apa? Maju saja slide-nya ke depan terus ya. Kena waktu juga. Nah, ini sederetan ini baru satu topik ini baru mekanika. Mekanika ya. Itu belum seluruh fisika, ini satu bab kecil dalam fisika itu sudah sedemikian rentetan dari miskonsepsi yang bakal terjadi. Ya. Salah satu contohnya ada lagi impetus. Ya, ini impetus menarik juga ya. Bahwasanya kalau menurut pikiran kita, kalau kita mendorong benda ke atas, itu benda akan pergi terus ke atas.
itu seluruh orang berpikir pada saat benda ke atas, itu dia dibawa oleh gaya. Jadi ada gaya yang membawa dia terus-menerus ke atas sampai dia ke titik tertinggi dan gaya itu habis. Pada saat itu gaya gravitasi itu membawa dia ke bawah. Begitu berpikir, ya. Dan itu logis. Itu juga pikiran Aristoteles, ya, seorang filsuf, ya, dunia seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya, kita seperti yang disampaikan oleh Prof. Mason tadi perlu itu mencermati hal-hal yang seperti itu. Hal-hal detail, ya, materi per materi, ya, di dalam penguasaan konsep apa saja. Bukan hanya fisika, ya, itu di semua materi sains, ya, biologi, kimia, matematik. Di luar materi sains juga seperti itu, ya. Bahasa, ya, sejarah, banyak. Itu terjadi di mana-mana kesalahan pemahaman konsep seperti itu. Nah, oleh karena itu perlu, ya, kita menghadapi ini. Bagaimana kita menghadapinya? Bisa ke slide berikut, Mas? Oke. Sebentar. Cuman masalahnya miskonsepsi ini bersifat resisten. Miskonsepsi are resistant, need intended learning approach. Dia tidak bisa berubah demikian saja. Tidak bisa diajarkan. Nah, sebagai contoh, ya. Sebagai contoh, kalau kita tanya anak-anak, itu kalau Pak Rozikin, udah dia tahu, ya. Kalau kita tanya anak-anak di depan kelas, satu batu, satu kertas yang kita gulung, kita jatuhkan dari ketinggian yang sama, itu insya Allah anak-anak jawab batu akan duluan sampai di lantai. Atau kalau kita pinjam bola kayu dengan bola besi Prof. Mason tadi, kalau bola kayu dengan bola besi dijatuhkan dari ketinggian yang sama, volume yang sama tadi, itu bola besi akan dahulunya sampai di lantai. Kenapa? Karena dia lebih berat. Pikiran kita seperti itu. Ya, ternyata apa? Ya, itu setelah kita coba, yang terjadi adalah hal yang lain. Lalu kita akan sampaikan pada anak-anak, ini anak-anak, sama, dia akan sama sampai di lantai. Dan anak-anak mengatakan, oh iya ya, jadi sama. Bagaimana anak-anak? Apakah dua benda yang berbeda berat dijatuhkan dari ketinggian yang sama akan sama sampai di lantai? Iya Pak. Mereka akan mengatakan iya. Tetapi bila kita tanya minggu depan, bulan depan atau tahun depan hal yang sama, biasanya mereka akan kembali ke jawaban semula, yaitu benda yang berat akan duluan sampai di sana. Itu resisten. Ya, sukar dia berubah, ya, daripada miskonsepsi tersebut. Dan kemudian juga perlu dia resisten akan menghambat untuk pemahaman konsep-konsep berikutnya. Jadi tidak bisa konsep fisika itu dibangun, ya, di tengahnya ada konsep yang salah, yang belum. Prof. Mason nyatakan tadi, itu ada hubungan linear positif antara argumentasi dengan pemahaman konsep. Ya, bagaimana bisa orang berargumentasi tentang fisika baik kalau ada konsep-konsep yang bolong, yang rusak, yang retak di dalamnya. Tentu dia tidak bisa membangun argumentasi yang kuat. Ya, jadi pemahaman konsep per konsep itu sangat penting di dalam fisika untuk memahami, ya, materi-materi lain dan konsep-konsep yang lebih tinggi. Nah, ini yang perlu dicermati. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, kita terus bagaimana cara untuk mengatasi ini? Slide berikut bisa, Mas? Oke, lewat saja ini. Lewat saja. Lewat juga. Enggak masalah. Nah, stop di sini dulu. Jadi karena dia memerlukan intended approach, pendekatan yang tertentu tidak bisa dengan pelajaran biasa, maka kita perlu cari teori-teori bagaimana untuk mengatasi miskonsepsi tersebut. Nah, salah satu ini teorinya. Teori yang dibangun oleh Posner.
Posner mengatakan untuk mengatasi miskonsepsi agar dia tertanam, konsep yang pengganti itu tertanam dalam pikiran, itu harus ada 4 unsur ini. Yang pertama perlu dissatisfaction, yaitu ketidakpuasan anak didik terhadap konsepsi yang mereka punya. Seperti tadi, benda berat akan dulu sampai di lantai. Bagaimana kita bisa membuat itu dia tidak puas dengan konsep itu? Ya lakukan saja percobaan. Ambil batu, ambil kertas, naik ke panggung atau naik ke meja, suruh satu anak jatuhkan. Lihat apa yang terjadi. Itu ternyata sama sampai di lantai. Ya. Jadi pada waktu itu anak-anak berkata, oh iya ya sama ya. Kenapa begitu? Nah, ini kalau sudah sampai di sana dia sudah dissatisfaction. Dia tidak puas lagi dengan konsep dia sebelumnya. Kalau gitu apa dong konsep yang benar? Ya kalau anak sudah sampai di sana, siap dia untuk diisi dengan konsep yang baru. Itu Martin Kangan, dia sangat menganjurkan itu. Atau dulu Prof. Ratna Wilis Dahar, ya, konflik kognisi. Nah, itu sangat sangat penting sekali dalam pembelajaran perubahan konseptual. Setelah dia tidak puas lagi dengan konsep yang lama, baru kita beri konsep yang baru yang harus intelligible, plausible, dan fruitful, ya, masuk akal, ya, bisa dipercaya. Fruitful itu dia bisa digunakan ya untuk situasi lain, ya, untuk hal-hal yang lain. Oh ya, kalau tadi umpamanya antara beratnya beda, itu nyampainya sama. Sekarang bagaimana volume? Kalau yang dicelupkan tadi seperti itu, tapi kalau dijatuhkan bagaimana kalau volumenya berbeda? Kalau anak-anak sudah sampai menjadi itu juga benar, itu sudah fruitful namanya. Jenis-jenis bahannya berbeda bagaimana? Kalau dia sudah sampai menjawab bahwasanya sama juga, itu berarti sudah fruitful. Jadi ini teori, salah satu teori yang harus kita gunakan manakala kita menghadapi miskonsepsi, pingin pembelajaran untuk perubahan konseptual tersebut. Berikut, Mas. Nah, ini ya, macam-macam caranya bisa kita buat. Ya bisa dengan analogi, bridging analogi. Ini profesor dari Prof. Mason, ya, Prof. David Triagus, dia suka itu analogi dengan bridging analogi. Lalu POE, saya sudah modifikasi POE dan ada TPK yang disampaikan oleh Prof. Mason. Teks perubahan konseptual, konseptual change text. Lalu sekarang Prof kita juga menambahkan satu TS, teks sanggahan. Jadi nanti kalau jadi bukunya, kalau tadi teks perubahan konseptual tambah lagi teks sanggahan. Nah, jadi ada lagi kita kembangkan sekarang teks sanggahan untuk mengadres, untuk menghadapi miskonsepsi tadi agar bisa terganti di pikiran mahasiswa. Berikut. Oke, terus saja waktu ya. Oke, ini POE sudah terus saja salah satu saja mungkin terus lagi, Mas. Nah, ini kita bicara teks perubahan konseptual saja, ya. Jadi salah satu yang bisa kita gunakan adalah membuat teks bacaan. Bacaan-bacaan yang bisa dibaca oleh anak-anak. Dengan membaca itu kita harapkan dia bisa sekali, 2 kali, 3 kali dipahaminya, inapkannya gitu ya. Akhirnya dia, oh iya ya, berubah juga konsep yang lama itu. Nah, kita buat formatnya seperti ini. Di teks perubahan konsep itu ada situasinya, kemudian ada pertanyaannya, ada jawaban dan alasan, ada miskonsepsi yang dominan, dan ada penjelasan konsep yang benar. Nah, itu format dari teks perubahan konseptual. Contohnya bagaimana? Berikut, Mas. Berikutnya lagi, halaman berikutnya, 1 kali enter saja, karena ini 2 ini. Oh, sebelumnya balik satu. Coba bisa diklik di dalam. Ya, klik. Ini. Operatornya di mana? Di belakang.
Ya ini, coba balik ke format awalnya dulu, balik ke slide berikutnya. Oh, Oke, ya. Nah ini format awalnya, saya bacakan dulu ini. Ini format dari teks perubahan konseptual, ada di atasnya petunjuk biasa. Lalu ada situasi tadi, lalu ada pertanyaan, lalu kita sediakan ruang kosong. Ruang kosong ini untuk menagih jawaban siswa. Ya, dari jawaban itu dia nanti akan ketahuan jawabannya itu benar atau salah gitu ya. Lalu nanti setelah itu kita lakukan eksperimen ya, dan mereka mencocokkan dengan jawabannya, itu yang membuat dia dissatisfaction tadi, tidak puas dengan konsep awal. Setelah dia tidak puas, lalu kita masuk ke penjelasan konsep yang benar yang intelligible, plausible, dan fruitful tadi. Itu penjelasan konsep yang benar. Sekarang kita lihat satu-satu. Bisa diklik yang, ya oke, klik Mas. Ya. Itu yang pertama, petunjuk biasa ya. Di bawah ini ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan konsep fisika. Kemudian disediakan juga teks penjelasan konsep. Terusnya itu tidak terlalu penting, silakan saja nanti. Berikutnya, klik satu. Oh, balik lagi. Klik di luar yang muncul tanda, balik lagi. Yang muncul tanda tangan, gambar tangan. Ya. Oke, klik. Keluarkan dari situ sedikit. Wah, dibalik ya. Oke. Oke, klik. Munculkan lagi gambar tangan tadi. Munculkan gambar tangan. Oke, klik. Klik lagi. Oke, stop. Stop. Ini main sulap ini ya. Stop. Oke, ini pertanyaannya, situasi dan pertanyaan. Contoh ya, situasi. Dua buah batu berbeda berat. Batu A jauh lebih berat dari batu B. Dijatuhkan dari ketinggian yang sama. Tinjau waktu yang diperlukan oleh batu untuk sampai ke tanah. Pertanyaannya, batu manakah yang lebih dahulu sampai di tanah? Yang kedua, apakah berat benda mempengaruhi kecepatan jatuhnya benda? Yang ketiga, apakah berat benda mempengaruhi waktu yang diperlukan benda untuk jatuh? Nah, itu 3 saja cukup. Ya, kita berikan waktu kepada anak, lalu nanti dia tulis di jawaban yang kosong, keluarkan dulu sedikit dari itu, muncul tanda tangan, gambar tangan, sampai muncul gambar tangan. Halo, geser-geser sedikit mouse-nya, waduh, balik. Oke, klik. Munculkan gambar tangan dulu. Waduh, terlalu cepat kliknya itu ya. Maaf, saya tidak bawa laptop ya. Oke, terus klik lagi. Belum. Santai, sabar ya. Munculkan. Ya. Saya ingin memperlihatkan itu konsep yang benar ya. Saya ingin sekali. Karena ya terus santai, munculkan dulu tangan ya, gambar tangan baru diklik ya. Belum muncul, munculkan lagi, geser lagi sedikit, geser lagi ya. Santai saja, sabar. Oke, santai, tahan dulu, jangan diklik, tahan dulu. Geser-geser lah supaya dia muncul, dia agak di pinggir mungkin. Santai, pinggir kiri mungkin ke pinggir kiri, bawa dikit ke kanan atau ke kanan atau ke kiri. Ke dalam dikit, ke dalam. Ke bawah. Aduh, ya Allah. Ya. Allah. Ya. Terus geser ke pinggir, Mas, Adik, Ibu, Bapak. Sulapnya tidak berhasil ya. Ya. Ulang lagi, tidak apa. Saya mau memperlihatkan karena ini intinya itu saja yang mau saya sampaikan ya. Ini sambungan dari Prof. Mason tadi. Oke.
Di mana ini operatornya di mana? Di belakang di mana? Di mana? Wah, di gedung satunya enggak bisa saya ke sana. Ke sini aja, ya. Oke, klik. Geser sedikit ke mana? Saya menunjukkannya ke sini. Sini. Ya, sini, tuh, situ. Masih dalam kotak. Ah, itu dia. Masih dalam kotak tuh, dia benar itu ya. Ya, klik. Klik lagi. Ah, ini yang kosong ya, tempat memberikan jawaban. Berhasil tepuk tangan boleh. Tolong tepuk tangan ya. Tepuk tangan ya. Ya. Jadi kita disuruh menulis jawabannya di sini tentang 3 pertanyaan tadi. Jangan dibiarkan dulu dia baca ke slide penjelasan berikutnya kalau dia belum selesai. Oke, sekitar 10 menit cukup itu di dalam kelas ya. Mungkin kelamaan juga fisika. Klik lagi, munculkan tangan lagi. Ah, tuh betul. Lagi. Ayo. Ah, ini miskonsepsi pada gerak benda jatuh bebas. Stop ya. Saya baca. Banyak orang menduga bahwa batu berat akan lebih dahulu sampai di tanah disebabkan karena beratnya. Miskonsepsi seperti ini juga dialami oleh pelajar yang sudah mempelajari tentang gerak benda jatuh bebas. Bahkan oleh filsuf Galilei. Galilei sama ya, juga sama pikirannya. Bukan kena bodoh, karena logis seperti itu. Sehingga terkenal dengan pandangan Galilei. Bagaimana penjelasan konsep yang benar? Itu salah, itu miskonsepsi. Nah, di bawahnya kita buat penjelasan konsep yang benar yang intelligible, plausible, dan fruitful. Bagaimana itu? Contohnya ini. Pada subtopik GLBB untuk jatuh bebas diketahui bahwa persamaan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan benda untuk jatuh, misalnya untuk mencapai tanah dari ketinggian H adalah T sama dengan akar 2H per G. Jelas bahwa faktor yang mempengaruhi waktu untuk jatuh hanyalah gravitasi dan ketinggian. Tidak ada W di sana, tidak ada volume, tidak ada massa ya. Semakin tinggi benda jatuh, semakin lama waktu jatuhnya dan semakin besar gravitasi, semakin kurang waktu yang dibutuhkan untuk jatuh. Berat, ukuran, volume, massa, jenis benda tidak berpengaruh terhadap waktu jatuh benda. Oke, lanjutnya lagi, klik lagi, bawa lagi ke pinggir. Klik lagi. Ya. Nah. Bagaimana hubungan massa benda M dengan percepatan gravitasi G? Hubungannya diperlukan untuk mendapatkan gravitasi sendiri. Ya, G sama dengan F per M, G mm per M kuadrat, Gm per R kuadrat. Dari rumus itu percepatan gravitasi hanya tergantung pada massa bumi, M. Ya, tetapan gravitasi universal dan jarak benda dari pusat bumi. Dan tidak tergantung pada massa benda. Ya. Jarak benda dari pusat bumi sama dengan jari-jari bumi R ditambah dengan ketinggian benda dari permukaan bumi, yaitu R sama dengan R tambah H. Nah, ini untuk intelligible dan plausible. Itu penjelasan-penjelasan itu sudah cukup kuat, ya, dengan rumus yang kita munculkan itu, anak-anak sudah semakin yakin itu, bahwasanya memang berat, massa, volume tidak mempengaruhi kecepatan benda jatuh. Ya, gravitasi bumi itu sama saja untuk benda yang berbeda itu G-nya 10 meter per detik kuadrat. Berapapun volumenya tidak akan berubah, ya. Berapapun beratnya. Ini selanjutnya agar dia fruitful, ya. Bagaimana pengaruh gerak gesekan udara? Pada kasus di atas, gesekan udara dapat diabaikan. Satu-satunya gaya yang bekerja pada benda hanyalah gaya gravitasi. Jika pada percobaan di atas yang dijatuhkan adalah kelereng dan sehelai bulu ayam, maka gesekan udara dan pengaruh angin tidak bisa diabaikan. Kelereng akan lebih dahuluan mencapai tanah. Tetapi jika gesekan udara dan pengaruh angin dapat dihilangkan, misal dengan menjatuhkannya dalam tabung hampa udara, maka kelereng dan bulu ayam akan membutuhkan waktu yang sama untuk jatuh dari ketinggian yang sama. Wah, gitu. Ya, kita kasih contoh juga di bulan ya, jatuhkan palu dengan Pak Rozikin ya, jatuhkan palu dengan bulu ayam. Sama aja di bulan.
Itu astronot yang coba, bukan saya ya. Kita ambil videonya saja. Nah, itu agar dia fruitful. Nah, gitu itu yang bisa kita buat ya. Jadi ini mahasiswa calon penulis skripsi ya. Unpari buat skripsi ya. Ini boleh ya dibuat sebagai skripsi kita nanti, yaitu yang sampaikan Prof. Mason tadi, teks perubahan konseptual ya. Contohnya seperti ini. Berikut, Mas. Next slide. Next slide. Nah, ini kita sudah kembangkan bahan-bahan ajar buku ya. Ada untuk astronomi dasar, mekanika, ada mekanika, Newton, modul fase bulan, tata surya. Ya, itu kita sudah ada yang sudah dicetak ISBN, ya, ada yang sedang dalam percetakan sekarang. Terus, next. Oke, jurnalnya juga sudah banyak. Jadi kalau pergi saja ke Google Scholar saya boleh salah satu ya, atau Prof. Mason ya. Itu banyak itu di sana. Oke, ini riset yang sedang kita kerjakan tahun ini, yaitu efektivitas dan durasi kebertahanan konsep. Nah, itu kita mau lihat sekarang. Tadi kan untuk merubah konsep perlu intended teori yang tertentu, tidak bisa asal pembelajaran biasa. Sekarang kita mau selidiki, mau cari itu berapa lama bertahannya kalau udah pakai teori tadi. Nah, durasi kebertahanan konsep. Ya, pengganti mahasiswa program studi pendidikan fisika pada materi fase bulan dengan pembelajaran teks sanggahan. Ya, model teks lain berbasis teori perubahan konseptual. Ya, jadi kalau kita membuat riset tentang ini, langkah pertamanya identifikasi miskonsepsi. Atau kalau berhenti sampai di sana juga boleh Bapak Ibu dosen ya. Jadi mahasiswa cukup identifikasi miskonsepsi saja satu mahasiswa. Setelah itu apa? Tahun berikutnya development, pengembangan, bisa TPK tadi, teks perubahan konseptual, atau teks sanggahan, itu bisa dikembangkan. Itu juga sampai di sana saja cukup. Kita biasanya sampai valid dan praktis saja. Ya, cukup sampai di sana kalau untuk S1. Tahun ketiga, adik tingkatnya lanjutkan lagi uji efektivitas. Ya, efektivitas atau efek potensial dari teks itu jika digunakan dalam pembelajaran. Jadi pakai teks tadi yang kita buat, ambil 2 kelas, 1 kelas dikasih itu, 1 kelas teks biasa, pre-test, post-test, nanti kita lihat efektivitasnya seperti apa ya. Itu juga bisa. Jadi satu topik bisa untuk 3 tahun, untuk 3 angkatan mahasiswa. Ya, tergantung mapnya seperti apa, mau dikumpulkan dalam 1 tahun boleh, ya, atau tahun berlanjut berikutnya seperti itu ya. Lanjut Mas. Oke, ini terus saja nak kalau penting ya. Nah, ini contoh, oke ya. Contoh teks sanggahan. Jadi teks sanggahan ini menyanggah saja ya. Konsep yang yang ada ya, tentu ya juga dengan plausible, intelligible, dan fruitful tadi. Berikut. Alhamdulillah ya. Jadi setengah jam masih ada waktu lah untuk kalau ada pertanyaan ya. Baik untuk Prof. Mason, untuk saya. Jadi itu Bapak Ibu ya, harapannya tentu seperti yang disampaikan Prof. Mason tadi, perlu kita menyadari ya bagaimana pemahaman konsep kita, lalu nanti bagaimana pemahaman penguatan konsep ya untuk mahasiswa kita, untuk anak-anak didik kita. Nah ya, sehingga harapan dari kurikulum merdeka ya penguasaan konsep. Salah satu ya harapan dari kurikulum merdeka adalah bagaimana penguasaan konsep yang kuat dari anak didik kita. Itu saya akhiri dulu ya, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suhendri PhD yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita masih punya beberapa waktu untuk sesi tanya jawab. Nanti dari sesi tanya jawab ini akan kita pilih 2 pertanyaan terbaik. Nanti akan kita beri pulsa 50.000 nanti masing-masing ya. Nah, silakan untuk peserta sekalian, tapi ini hanya berlaku untuk mahasiswa ya, tidak berlaku untuk dosen.
Silakan adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu yang lain mengajukan pertanyaan, boleh kepada Prof. Maison atau sekali juga ke Pak Suhendri. Silakan. Satu, itu yang cowok, kemudian coba kita lihat yang cewek mana. Ah ya, silakan. Ke depan, sebutkan nama, kemudian nanti kalau terpilih sebagai pertanyaan terbaik, 2 pertanyaan terbaik, sebutkan nomor HP-nya nanti. Silakan, Nak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Weli Kurniawan, perwakilan dari Prodi Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Izin bertanya. Sebetulnya pertanyaan saya ini bisa dijawab oleh Bapak kedua-duanya. Mohon maaf bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Baiklah, sebelumnya saya ingin tanyakan tentang sistem kurikulum, Pak. Ya ini bahwasannya sistem kurikulum kita dan negara tetangga kita, yaitu Malaysia, pada tahun belakang dan tahun ini lebih baik sistem Malaysia daripada sistem pendidikan kita dari urutan ranking dunianya, Pak. Jadi pertanyaan saya itu, apa yang menyebabkan ranking pendidikan Malaysia lebih tinggi daripada ranking pendidikan Indonesia? Sedangkan dari sumber yang saya baca, mohon maaf jika salah, Pak, Malaysia itu pernah belajar ke Indonesia untuk membenari pendidikan mereka. Nah, apa yang menyebabkan mereka bisa lebih unggul daripada kita, Pak? Dan pertanyaan kedua yaitu tentang miskonsepsi tersebut, Pak. Apakah kurikulum Merdeka ini mampu mengatasi miskonsepsi tersebut? Sekian, terima kasih. Terima kasih, kita kasih plus, silakan duduk kembali. Mungkin langsung 2 pertanyaan ya. Satu lagi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarah Puspayanti dari Prodi Matematika semester 4. Sebelumnya yang saya ingin tanyakan dari Profesor Maison, ya Mas. Tadi dijelaskan bahwa guru bukan makhluk ajaib yang serba bisa. Sebelumnya mohon maaf, Prof, ini bukan penentangan, tapi yang dikatakan itu memang benar. Tetapi bukankah guru itu dituntut harus serba bisa untuk memahami karakteristik siswa yang diajarkannya untuk tercapainya pelaksanaan pembelajaran tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa tadi? Sarah. Terima kasih, luar biasa pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kalau saya tangkap tadi ada 2 pertanyaan. Satu, ini pertanyaannya ojo dibanding-banding ke pendidikan di Indonesia dengan Malaysia gitu ya. Nah, nanti mungkin Pak Hen bisa benchmarking karena Pak Hen ini kan S3-nya di Malaysia. Apa sih yang menyebabkan di Malaysia katanya lebih bagus dari Indonesia? Kemudian tadi juga ke Prof. Maison, kalau Prof. Maison tadi mengatakan guru itu bukan makhluk yang serba bisa gitu ya. Tapi tadi oleh adik tadi disampaikan bahwa ternyata guru harus serba bisa gitu ya. Ya, kalau sudah di sekolah, mau guru matematika, kalau ada jam pelajaran sejarah yang kosong, harus masuk di jam sejarah. Harus bisa masuk di jam kesenian, katanya seperti itu kurang lebih. Silakan mungkin untuk menjawab ini, saya persilakan. Bisa Prof. Maison dulu atau Pak Hen dulu, boleh? Ya, silakan Pak Hen. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang jawabannya mungkin berbeda ya. Ketika yang ditanya saya atau ditanya yang lain mungkin jawabannya bisa beda.
karena membandingkan bagaimana kurikulum, ya bagaimana kualitas lembaga atau institusi pendidikan yang ada di negara tetangga kita sekarang jauh lebih baik daripada kita. Memang tidak dapat kita menutup mata ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa di sekitar tahun 70-an, tahun 80-an, bahkan tahun 90-an itu banyak mahasiswa dari Malaysia yang kuliah di Indonesia. Di Padang itu dulu juga ada itu, di Ki Padang itu mahasiswa Malaysia. Jadi mereka belajar ke tempat kita. Kemudian dosen-dosen yang di Indonesia juga dikontrak menjadi dosen di Malaysia pada tahun-tahun itu. Termasuklah almarhum Profesor Muslim yang dari UGM. Saya dulu S2-nya UGM gitu ya. Jadi beliau pernah juga di Malaysia. Tapi dalam 20 tahun lebih kurang itu terbalik gitu ya. Prosesnya menjadi terbalik. Kita sekarang yang belajar ke sana, termasuk Pak Suhendri, doktor dari Malaysia. Ya. Jadi terbalik. Mengapa? Nah, jawaban pertama, apa yang dilakukan oleh Malaysia itu? Mereka membuat perguruan tinggi ya, diurusi secara profesional. Kalau di kita ketika saya masuk jadi dosen, itu masih banyak dosen-dosen yang S1 bisa jadi dosen gitu ya. Jadi tamat S1 jadi dosen. 10 tahun setelah saya ngajar baru S2. 10 tahun lagi baru S3. Jadi saya doktor setelah 20 tahun menjadi PNS. Ini tidak dilakukan di Malaysia. Mereka begitu menerima tenaga akademik, ya diterima yang sudah doktor. Kalau belum doktor, dipacu untuk sekolah dulu baru ngajar. Jadi masih muda-muda. Ya. Nah, itu dari segi kualifikasi tenaga pengajar ya, pendidik. Kemudian yang kedua, dari segi fasilitas dan sebagainya kita mengakui ya kita kalah gitu ya. Nah, kemudian apalagi banyak yang lain-lainnya banyak. Ya, memang universitas di Malaysia rata-rata usianya masih muda. Di tempat kita usianya udah tua-tua, tapi ranking regional, Asia maupun internasional, ya kita akui kita di bawah mereka sekarang. Yang masih mampu bersaing, ya mungkin ITB, UI, UGM, ya yang memang dari dulunya sudah punya nama. Ya, masalahnya apa? Ya masalahnya banyak. Ya. Kita sekarang menggunakan apa? Teknologi dalam pembelajaran. Kita bicara tentang STEM. Pertanyaannya, apakah kita sudah melaksanakan STEM itu? Yang terjadi adalah bagaimana? Yang terjadi guru ya merancang pembelajarannya di mana siswa belajar melalui HP, handphone. Tes di sekolah, ini mohon maaf, ya, sebagian sekolah mengadakan ujian secara online di mana siswanya bekerja menggunakan HP. Apakah ini sudah memenuhi ya penggunaan teknologi yang diharapkan? Sementara di Finlandia mereka melarang siswa bawa HP ke sekolah.
Di Belanda mereka melarang siswa bawa handphone ke sekolah, ke dalam kelas. Kenapa? Mengganggu konsentrasi. Kalau saya secara pribadi disuruh belajar pakai HP ini nggak bisa. Geser-geser, perbesar, perkecil, geser sana, geser sini. Apalagi mengerjakan soal. Tidak nyaman. Ya. Jadi memang kita kalah dalam segala hal. Ya. Penggunaan internet. Sekarang kita lihat bagaimana anak-anak kecil yang menangis disodorin HP sama orang tuanya. Usia masih balita, pakai HP. Anak saya sekolah dulu di Australia, saya bawa ke Australia, tidak pernah. Padahal teknologi internetnya sudah bagus, ya. Mereka belajar menggunakan internet, diberi password oleh guru, begitu masuk kepada Learning Management System (LMS), ya, mereka terkoneksi dengan gurunya. Guru tahu aktivitas siswanya, bisa mengamati bagaimana prosesnya, bisa menilai. Dan siswa tidak bisa membuka yang lain-lain, nggak bisa. Sekarang kalau buat media belajar menggunakan HP, 5 menit paling menggunakan itu, habis itu sisanya menggunakan melihat game, main game. Belajar yang lain-lain yang di luar konteks pembelajaran. Ya otomatis kalah kita. Nah itu kalau versi jawaban saya. Versi Pak Suendi mungkin nanti lain lagi. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kurikulum merdeka bisa mengatasi masalah miskonsepsi? Ya, ini tergantung kepada bagaimana kita menafsirkan merdeka itu di dalam pembelajaran, ya. Bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran sehingga konsep yang benar itu bisa terbentuk. Karena merdeka ini bisa ditafsirkan macam-macam gitu ya. Ada yang menafsirkan merdeka itu kita ganti mata kuliah gitu kan. Ini kurikulum merdeka, ini perlu nih mata kuliah ini masukkan. Oh ini tidak perlu, keluarkan. Ini perlu, masukkan. Merdeka mengeluar masukkan mata kuliah. Padahal sesungguhnya mata kuliah muncul itu dari keahlian yang dimiliki oleh dosennya. Analisisnya luar biasa. Analisis kompetensi. Dari analisis kompetensi ada kompetensi yang beririsan. Dari irisan tersebut muncullah mata kuliah. Apa learning outcome-nya? Muncul mata kuliah. Jadi tidak bisa asal ganti-ganti mata kuliah itu nggak bisa. Apalagi kalau yang ahli di bidang itu nggak ada di prodi itu. Ya. Jadi bagaimana kita menafsirkan kurikulum merdeka itu dengan baik, ya. Kalau benar kita menafsirkan, benar kita melaksanakan, maka permasalahan peserta didik insya Allah bisa diatasi, termasuk miskonsepsi itu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir yang menggelitik juga. Guru bukanlah makhluk ajaib. Tapi faktanya guru dituntut harus bisa gitu ya. Ya. Nah, maksudnya guru bukanlah makhluk ajaib, artinya apa? Dia memiliki keterbatasan-keterbatasan. Namun dengan keterbatasan yang dimiliki itu, bagaimana seorang guru mampu membuat keputusan yang common sense, ya, keputusan yang masuk akal, sehingga semua peserta didik bekerja keras untuk belajar. Kalau sekiranya ada Bapak Ibu guru atau dosen, ngajar, pulang ke rumah siswanya masih memikirkan apa tadi yang diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya. Pulang ke rumah masih mikir itu. Ya. Dicoba lagi, dibaca lagi,
dipikirkan lagi, oh kayak gini gimana? Ah, itu sudah hebat itu namanya. Ya. Yang jadi masalah itu bagaimana? Yang jadi masalah gurunya masih di dalam ruangan, pikiran siswanya sudah di luar ruangan. Itu masalah itu. Ya. Jadi maksud apa itu? Guru ada bukan makhluk ajaib, ya bukan makhluk super gitu ya. Ya. Supaya tidak ekstrim istilahnya itu. Ya. Dan memang guru harus dituntut profesional. Ada kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian itu harus dimiliki guru. Dan itu tidak gampang untuk dikuasai. Ya, memang idealnya karena kompetensinya banyak, mestinya gajinya juga besar gitu ya. Mestinya begitu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Prof. Maison. Selanjutnya Pak Suhendri, silakan Pak Hen. Ya, makasih Pak Ketang. Jadi kayak sama Prof. Maison ya, pandangan saya ya, sama dengan pandangan Pak Prof. Maison ya. Intinya sebenarnya kalau saya lihat gitu ya, jadi kalau Indonesia, kalau tadi ditanyakan apa penyebabnya itu. Nah kalau penyebab di Indonesia barangkali bisa kita rasakan sendiri-sendirilah gitu ya. Jawab sendiri-sendiri. Kita berada di Indonesia semuanya dan pelaku. Ya mulai dari dosen, guru, mahasiswa. Nah, pelaku pendidikan di Indonesia. Bagaimana yang di Malaysia sendiri gitu ya. Berdasarkan pandangan ya, apa yang saya lihat begitulah. Dan juga apa yang hasil mungkin ya barangkali berbagai interaksi dengan praktisi pendidikan ya baik dosen maupun guru-guru di Malaysia itu intinya saya lihat memang komitmen terhadap pendidikan ini ya mulai dari pusat ya dari atas pusat nanti dari atas, dari semua lini, mulai dari atas sampai ke lini yang paling bawah. Ya. Tadi betul itu disampaikan ya, sekitar tahun 60, 70, ya 80-an, itu Malaysia belajar ke kita, ke Indonesia, mengirimkan guru-guru, mengirimkan dosen-dosennya ke sini, ke ITB, ya, ke IPB, ke UGM. Tapi beberapa tahun ya, tidak lama setelah itu justru berbalik. Kita yang belajar ke Malaysia. Ya. Kalau nggak belajar, minimal menuntut ilmu lah ya. Seperti menuntut ilmu ya dalam hal tertentu ke Malaysia. Dan itu disampaikan ya, salah satu dosen saya di Malaysia, itu mereka sampaikan itu. Dan itu juga yang membuat hati saya ini tersentuh. Saya nggak rasa enak waktu itu. Dia ngomong, saya dulu belajar ke Indonesia katanya. Nah sekarang ya dari Indonesia belajar ke saya ke sekarang. Itu yang membuat gimana perasaan kita. Kalau dia sampaikan pada waktu itu dulu guru saya ke Indonesia belajar. Nah sekarang dari Indonesia belajar ke saya. Itu nyaman saya enggak apa, oke lah. Ini dia sendiri ngomong, saya dulu ke Indonesia belajar ini. Sekarang orang dari Indonesia belajar ke kami. Itu kan luar biasa. Terjadi perubahan yang cepat sebenarnya tentang kemajuan pendidikan di Malaysia itu. Komitmen mulai dari atas dari pemerintah. Pada awal ya apa itu oil bomb apa itu ya. Waktu itu tahun 70-an itu mereka banyak ngirimkan dosen-dosen tenaga mengajar ke negara-negara maju, Amerika, Eropa. Kita lain kebijakan kita pada waktu itu, tidak sama, ya, tidak seperti kebijakan yang diambil oleh pemerintah di Malaysia. Komitmen terhadap pendidikan ini mulai dari atas sampai ke lini paling bawah, sampai ke institusi, bagaimana rektornya, ya kepala sekolahnya, ya komitmennya terhadap pendidikan di lembaga masing-masing, ya sampai ke gurunya, sampai ke dosennya. Komitmen itu yang membuat barangkali ya mereka
yang membuat mereka lebih maju, lebih cepat maju. Dan komitmen itu pula yang membuat kita nyaman di lembaga-lembaga pendidikan itu. Di sana mereka nyaman. Mereka di sekolah itu nyaman, mereka sampai kapanpun. Di kampus mereka nyaman sampai kapanpun. Mau apapun pekerjaan mereka bisa lakukan di kampus. Ya. Dan mereka tidak mikir hal-hal lain. Ya. Kalau kita bagaimana? Apakah memang seperti itu? Enggak kan? Kita ke kampus, ya jauh aja sendiri. Tadi saya sudah ngomong ya, rasakan aja sendiri-sendiri ya. Tetapi tentu tidak semuanya lembaga pendidikan di Indonesia seperti itu. Kalau kita pernah belajar umpamanya ke Jawa, ke ITB, umpamanya ke IPB, ke UPI umpamanya, kita itu kalau balik ke institusi kita itu ada berubah kita. Ingin kita melakukan perubahan, reformasi, mempercepat pendidikan, mencoba melakukan apa yang dilakukan di ITB, di IPB, di UGM, di UPI, di tempat kita. Tapi kan lama-lama luntur juga dia. Kenapa? Nah, ada lagi komitmen yang di atas yang tidak memungkinkan itu. Ya. Dan barangkali itu juga yang pernah belajar di Unsri atau di Umpari, mereka balik lagi ke dusun ya yang lebih jauh, mereka pingin, wah enak ya waktu di Unsri dulu, pingin kita juga di Umpari dulu, di sekolah kita mengadakan hal yang seperti itu. Tapi keterbatasan itu yang membuat mereka seperti itu. Dan itu berjenjang kalau saya lihat, mulai dari pusat, mulai dari Jawa, Sumatera, apalagi kalau kita, ya maaf ya, bagian timur mungkin lebih jauh lagi seperti itu. Nah, jadi memang perlu seorang yang betul-betul bisa memikirkan, punya komitmen yang kuat terhadap pendidikan nantinya ya, untuk kemajuan bangsa kita. Sehingga balik lagi ya, kita bisa bersaing ya sebagai negara maju, salah satu negara maju di dunia ini. Kedua, kurikulum merdeka apakah bisa mengatasi masalah miskonsepsi tadi? Tentu bisa saja. Ya, kurikulum dari dulu itu saja, tidak ada berubah. Ya, kurikulum ya dari 75 itu sudah itu. Ya, keterampilan proses kalau IPA ya sudah berpikir seperti itu sampai sekarang. Masalahnya ya, konten kurikulum itu oke lah terus diberubah, tapi hal-hal yang lebih adalah tadi kapabilitas dan kemampuan, itu yang penting kalau menurut saya. Bagaimana kita bisa menghadirkan guru-guru kita, tenaga pendidik kita yang punya kapabilitas yang kuat, kemampuan ya dan kesanggupan yang bagus untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi memahami kurikulum, meningkatkan kompetensi mereka dengan studi lanjut seperti itu ya. Dan workshop, latihan-latihan segala macam untuk peningkatan kemampuan guru. Lebih kepada hal-hal seperti itu ya, kalau menurut saya. Merdeka salah satunya adalah merdeka seperti tadi. Ya, merdeka dengan kurikulum mereka tentu bisa mengatasi miskonsepsi. Guru diberi kemerdekaan salah satunya untuk merancang pembelajaran yang baik, yang sesuai untuk anak didik mereka. Apakah dengan pembelajaran diferensiasi atau dengan pembelajaran perubahan konseptual dan seterusnya ya, di mana guru melihat hal-hal yang relevan untuk anak didik mereka sendiri-sendiri. Saya pikir begitu, peluang sama saja, tergantung kepada kita, kembali kepada kita. Ya, apapun itu bisa kita lakukan untuk perbaikan miskonsepsi seperti itu. Barangkali itu sedikit Pak Ketang. Terima kasih Pak Suhendri. Jadi kalau boleh sumbangsi jawaban itu yang pertanyaan kenapa di Malaysia pendidikannya lebih bagus, sebenarnya kalau jawabannya kita buat santai, bukan kita yang salah. Jadi selera orang Malaysia saja yang berubah. Kalau dulu mereka mengimpor guru-guru dan dosen-dosen. Sekarang seleranya berubah. Yang diimpor adalah TKW-TKW kita ke Malaysia. Jadi itu saja sebenarnya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu hanya joke saja. Mudah-mudahan diskusi kita inginnya lebih panjang lagi.
Tapi karena sudah dikode dari panitia, sudah 12 kurang seperempat, jadi panitia memutuskan 3 orang penanya tadi masing-masing mendapatkan pulsa 50.000. Ya, jadi hubungi panitia, nanti akan segera diisi pulsanya ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, setelah ini nanti barangkali kita masih punya sesi diskusi di kuliah umum Bapak Ibu. Akhirnya saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memimpin jalannya seminar pada hari ini terdapat banyak salah kata. Saya akhiri dengan 2 pantun. Pantun yang pertama ditujukan untuk semua peserta. Jalan-jalan ke Universitas PGRI Silampari. Jangan lupa makan durian tembaga. Terima kasih telah hadir seminar hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Pantun yang kedua khusus panitia. Pergi berjalan ke alun-alun lapangan Merdeka. Mampir sejenak membeli martabak India. Terima kasih saya ucapkan kepada segenap panitia pelaksana. Semoga diberikan pahala yang berlimpah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para narasumber kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc, Bapak Profesor Dr. Andes Maison MSI PhD, dan Bapak Suhendri Magister Pendidikan PhD, dan juga Bapak moderator kita, yaitu Bapak Dr. Ketang Wiono Magister Pendidikan, yang telah mengkoordinir semua kegiatan seminar nasional kita pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah Seminar Nasional Pendidikan tahun 2023 kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasinya. Sampai jumpa lagi pada Seminar Nasional yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pengumuman kepada mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, nanti jangan kemana-mana dulu, setelah ini kita kumpul kembali di ruangan ini. Terima kasih. Khusus mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Jam 1 kita kumpul lagi di ruangan Aula Embun Semibar ini. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Ibu Guru, kepada para narasumber kuliah umum, dan juga kepada Bapak Ibu dosen, kami persilakan untuk foto bersama di depan. Baik Bapak Ibu Guru yang telah hadir, dan yang secara daring mungkin masih ada, mungkin bisa di screenshot untuk foto bersama. Bapak Ibu Guru, kami persilakan untuk bergabung di depan, kita foto bersama. Kemudian Bapak Ibu narasumber kuliah umum, baik peserta juga kuliah umum, Bapak Ibu dosen, kami persilakan untuk bergabung, kita foto bersama.
Ibu bisa naik ke atas boleh. Silakan Bu. Cemerlang, cemerlang, C. Gaya bebas Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia untuk mengabadikan momen kita dengan foto bersama. Bapak Ibu, kami mengundang untuk makan siang di ruang VIP Aula Embun Semibar. Kami persilakan kepada panitia untuk mengarahkan Bapak Ibu untuk makan siang bersama.